Selamat siang semuanya. Hari ini saya dari kelompok 6 yang terdiri dari Filippo, Stefani, Tania, saya sendiri, dan juga Tandito akan mempresentasikan mengenai faktor produksi tenaga kerja dan juga tanah dalam sektor perkebunan Indonesia. Yang pertama, kita akan beralih mengenai apa itu derived demand. Derived demand yaitu permintaan terhadap sumber daya ataupun input yang tergantung pada permintaan pada output. Atau dalam arti lainnya, permintaan terhadap suatu barang atau jasa yang muncul sebagai akibat dari permintaan terhadap barang atau jasa lain yang terkait. Yang artinya, permintaan untuk satu produk bergantung pada permintaan untuk produk yang lain. Mengenai akibat dari kejenuhan produktivitas marginal yang menurun, atau biasa dinamain diminishing marginal productivity. Yang pertama, yaitu setiap penambahan unit input ataupun tenaga kerja akan memberikan tambahan ataupun delta output yang semakin menurun. Yang kedua, hal ini berkaitan dengan efektivitas ketenaga kerjaan dengan profit atau keuntungan perusahaan. Dan yang terakhir, pada jumlah pekerja tertentu, kuantitas produk yang dihasilkan akan mengalami kejenuhan sehingga menurunkan marginal productivity yang akan berimbas pada penurunan output. Dan yang kedua, yaitu mengenai penentu input. Konsep penentu input dalam produktivitas marginal berfokus pada kontribusi tambahan yang diberikan oleh satu unit tambahan tenaga kerja dalam meningkatkan output produksi. Dan ini merupakan penjelasan singkat mengenai elemen-elemen yang ada dalam gambar ini. Yang pertama, merupakan marginal product of labor atau biasa disingkat MPL. Ini adalah perubahan dalam output produksi yang dihasilkan dari penambahan satu unit input tenaga kerja, yang rumusnya adalah MPL sama dengan Q bagi L. Yang kedua, mengenai value of marginal product of labor atau biasa disingkat VMPL adalah nilai dari produktivitas marginal tenaga kerja yang didapat dengan mengalihkan MPL dengan harga output ataupun P. Dengan rumusnya adalah VMPL sama dengan MPL dikalikan P, yaitu nilai produktivitas marginal. Dan yang terakhir, perusahaan akan terus menambah tenaga kerja hingga nilai VMPL sama dengan upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja. Pada titik ini, perusahaan mencapai keseimbangan yang di mana biaya tambahan untuk upah seimbang dengan nilai produktivitas tenaga kerja yang dihasilkan. Indikator pengukur menggunakan elastisitas permintaan input. Elastisitas permintaan input adalah indikator pengukur kepekaan permintaan input terhadap perubahan harga. Hal ini dipengaruhi oleh banyak hal, seperti elastisitas permintaan output, proporsi biaya input terhadap total biaya, dan kemudahan substitusi antar input. Faktor tenaga kerja ada dua, komplementer dan substitusi. Komplementer itu lebih kepada saling melengkapi, sedangkan pada substitusi dapat saling menggantikan. Contohnya, komplementer adalah mobil dengan bensin. Apabila mobil tidak ada bensin, maka mobil tidak dapat berjalan. Sedangkan pada substitusi contohnya adalah kopi dan teh. Apabila tidak ada kopi, maka bisa digantikan dengan teh. Labor intensif dan capital intensif. Perbedaannya ada 3 poin. Yang pertama, struktur biaya. Biaya utama labor intensif berasal dari gaji dan tunjangan karyawan. Sementara capital intensif, biaya utamanya berasal dari investasi modal dan pemeliharaan peralatan. Poin yang kedua, pengaruh terhadap ekonomi. Negara-negara berkembang biasanya lebih condong pada penggunaan ke metode padat karya karena keterbatasan modal. Sebaliknya, negara maju cenderung menggunakan metode padat modal seiring dengan perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Poin yang ketiga, keterampilan tenaga kerja. Dalam industri padat karya,
seringkali dibutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan rendah, sedangkan industri padat modal cenderung membutuhkan pekerja dengan keterampilan teknis tinggi. Pada intinya, perbedaannya adalah labor intensif merujuk pada metode yang lebih mengandalkan tenaga kerja, sedangkan pada kapital intensif lebih cenderung mengutamakan investasi dalam peralatan dan mesin. Ini ada tabel untuk membandingkan kapital intensif dan labor intensif. K adalah kapital, L adalah labor. Kapital adalah tenaga kerja, dan labor adalah teknologi. Pada kapital intensif, kapital terdapat 10, sedangkan pada labor terdapat 5. Sedangkan pada labor intensif, kapital terdapat 3, dan labor terdapat 10. Apabila harga kapital dan labor adalah satu, maka pada kapital intensif biaya yang dikeluarkan adalah 15. Sedangkan pada labor intensif biaya yang dikeluarkan adalah 13. Apabila harga labor adalah 2, sedangkan harga kapital adalah satu. Sehingga pada kapital intensif biaya yang dikeluarkan adalah 20, sedangkan pada labor intensif biaya yang dikeluarkan adalah 23. Ini dapat dijadikan perbandingan untuk pengeluaran yang akan digunakan pada nantinya. Faktor produksi tenaga kerja. Yang pertama ada capital intensif versus labor intensif. Labor intensif adalah produksi yang lebih mengandalkan tenaga kerja. Sedangkan capital intensif adalah produksi yang lebih menekankan pada penggunaan mesin dibandingkan dengan penggunaan tenaga kerja manusia. Kedua, ada backward bending supply curve. Pada titik tertentu, saat upah telah bertambah dari upah sebelumnya, tapi tidak diikuti dengan bertambahnya jam kerja, maka akan terjadi perubahan pada kurva ketenaga kerjaan yang melengkung ke dalam. Ketiga, kondisi efisiensi terjadi ketika VMPL atau Value of Marginal Product of Labor sama dengan upah pasar, dan alokasi tenaga kerja optimal. Pada kurva sebelah kiri, dapat dilihat bahwa permintaan dan penawaran mempengaruhi kuantitas atau Q dan juga harga atau P. Ketika harganya naik, maka kuantitasnya mengalami penurunan. Permintaannya turun sesuai dengan prinsip permintaan. Sebaliknya, ketika harganya turun, maka kuantitasnya akan bergerak ke kanan yang menandakan permintaannya naik. Hal ini juga berbeda dengan penawarannya. Semakin besar harganya, justru penawarannya akan semakin meningkat. Pada kurva sebelah kanan, dapat dilihat bahwa permintaan dan penawaran akan tenaga kerja mempengaruhi upah dan jumlah pekerjanya. Dalam kurva permintaan, ketika upahnya bergerak ke atas atau upahnya meningkat, maka jumlah pekerjanya akan berkurang atau bergerak ke kiri. Jika upahnya menurun atau menjadi murah, maka jumlah pekerjanya akan naik. Hal ini berbeda pula dengan penawarannya. Ketika upahnya naik, maka jumlah pekerja yang ditawarkan justru ikut naik. Dalam kedua kurva tersebut, dapat dilihat bahwa pada saat garis kurva permintaan dan penawaran pada barang atau jasa bertemu di suatu titik, titik tersebut dinamakan dengan titik keseimbangan. Hal ini juga berlaku pada pasar tenaga kerja, di mana titik keseimbangan menandakan bahwa antara permintaan dan penawaran, baik jumlah pekerja dan upahnya, berada pada tingkat yang wajar dan seimbang. Faktor yang mempengaruhi upah tenaga kerja. Yang pertama ada peningkatan supply. Peningkatan pada penawaran akan menurunkan upah pekerja, ditandai dengan kurva yang bergeser ke bawah kanan. Upahnya menurun karena banyaknya supply dari pekerja yang membutuhkan upah dan mengakibatkan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan menjadi lebih ketat. Dan ketika banyak penawaran, tenaga kerja menjadi hal yang lebih mudah untuk didapatkan, sehingga harganya menjadi turun. Misalnya, banyak mahasiswa yang lulus dari jurusan sastra, tetapi ternyata perusahaan-perusahaan yang butuh pekerja di bidang itu tidak sebanyak jumlah lulusannya. Jika perusahaan hanya butuh beberapa orang dan yang melamar sangat banyak, maka mereka bisa memilih yang terbaik tanpa harus memberi gaji tinggi. Kedua, ada peningkatan demand. Peningkatan permintaan dengan penawaran yang juga berubah di dalam garis dengan pergeseran permintaan yang signifikan akan meningkatkan upah dan serapan tenaga kerja, karena perusahaan akan bersaing untuk mendapatkan pekerja. Contohnya, jika sektor teknologi berkembang pesat, maka perusahaan teknologi akan membutuhkan lebih banyak pekerja. Jika jumlah tenaga kerja yang terampil terbatas, maka upah untuk posisi tersebut akan meningkat karena permintaan yang tinggi.
Berikut ini adalah contoh penentuan jumlah tenaga kerja. L adalah pekerja, Q adalah kuantitas produksi, MPL adalah marginal product of labor, atau penambahan output akibat penambahan labor, dan didapatkan dari delta Q dibagi dengan delta L. P adalah harga produk, VMPL adalah value of marginal product of labor, didapatkan dari P dikali dengan MPL. W adalah wages, delta profit yang didapatkan dari VMPL dikurang dengan wages. Dapat dilihat bahwa perubahan angka MPL tidak sejalan dengan penambahan pekerjanya. Kemudian hal tersebut akan mempengaruhi VMPL dan juga margin profitnya yang terus mengalami penurunan. Hal ini menandakan ketidakefisienan dari penambahan pekerja. Hal tersebut bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa kondisi efisiensi terjadi ketika VMPL sama dengan upah pasar dan alokasi tenaga kerja optimal. Pasar tenaga kerja sendiri adalah sebuah pasar di mana di dalam pasar itu terdapat interaksi antara penawaran dan permintaan tenaga kerja di suatu wilayah atau industri tertentu. Jadi perusahaan itu dalam memenuhi kebutuhannya dalam mencari tenaga kerja, perusahaan mengadakan pasar tenaga kerja ini, sekaligus untuk mengurangi adanya pengangguran. Pasar tenaga kerja sendiri terbagi menjadi 4, yaitu pasar persaingan sempurna, monopoli, monopsoni, dan monopoli bilateral. Pasar persaingan sempurna adalah sebuah pasar di mana seseorang itu menawarkan keterampilannya kepada perusahaan-perusahaan. Di dalam pasar persaingan sempurna, berlaku juga hukum permintaan dan penawaran, yang di mana semakin tinggi upah yang diminta oleh para pekerja, maka semakin sedikit pula permintaan terhadap tenaga kerja. Namun apabila upah yang diminta itu rendah, maka permintaan terhadap tenaga kerja pun akan dapat meningkat. Monopoli adalah kebalikan dari pasar persaingan sempurna, di mana seseorang itu tidak menawarkan keterampilan mereka secara individu kepada perusahaan-perusahaan, tetapi mereka membentuk serikat atau buruh. Mengapa mereka membentuk serikat atau buruh? Karena mereka sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu menuntut untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi, pemberian terhadap fasilitas-fasilitas, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk mendapatkan kesejahteraan di lingkungan pekerja. Monopsoni adalah sebuah situasi di mana hanya ada satu perusahaan saja yang melakukan permintaan tenaga kerja. Ini berarti perusahaan memiliki kekuatan yang lebih besar, karena perusahaan itu bisa menentukan seberapa besar tingkat upah, kondisi kerja di dalam perusahaan, meskipun jenis monopsoni ini kadangkala bisa merugikan pekerja, karena mereka menerima upah dan manfaatnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan lainnya yang berpotensi bisa memberikan lebih dari yang diberikan sekarang. Monopoli bilateral adalah sebuah kondisi yang bisa terjadi karena terdapat dua kekuatan yang saling bertentangan. Kekuatan pertama adalah dari tenaga kerja yang berada di dalam serikat pekerja atau buruh, sedangkan kekuatan kedua adalah dari perusahaan yang menggunakan tenaga kerja di suatu wilayah. Kedua belah pihak ini saling bertentangan dan sama-sama memiliki posisi yang seimbang, atau sama dalam menuntut keinginannya. Dan dari kondisi itu muncullah keadaan saling memonopoli antara satu sama lain yang mencoba untuk saling mendominasi. Kemudian, ada faktor produksi tanah, di mana terbagi menjadi dua faktor, yaitu penawaran yang inelastis sempurna dan faktor harga tanah. Penawaran inelastis sempurna artinya luas tanah tidak berubah-ubah dan tetap, sehingga harganya ditentukan oleh penjual dan pembeli, yang sudah pasti akan mengikuti harga tertinggi yang bisa ditawarkan. Selain itu, faktor harga tanah yang bisa ditentukan dalam 3 hal. Pertama adalah lokasi, di mana kita tahu apabila harga tanah dekat kota itu harganya jauh lebih mahal dibandingkan dekat dengan yang jauh dari kota. Mengapa demikian? Karena satu, aksesibilitasnya mudah dan infrastrukturnya itu terpenuhi dan tercukupi. Dalam artian, tanah ini bisa diakses secara umum dan tidak terpencil, sehingga harganya bisa lebih mahal. Kedua, karena permintaannya yang tinggi. Hal ini dikarenakan banyak orang-orang yang mungkin membeli tanah untuk keperluan membangun rumah, membangun toko, ataupun diinvestasikan. Ketiga, karena keterbatasan ruang bagi orang-orang. Jika kita lihat di kota, ada banyak sekali gedung-gedung, rumah-rumah yang jumlahnya itu terbilang semakin banyak. Sudah tentu karena semakin bertambahnya populasi dalam kota itu. Makanya, jika tanah di dalam kota itu semakin sulit untuk dicari, artinya harga tanah itu semakin lebih tinggi karena dianggap langka. Sedangkan tanah yang jauh dari kota itu harganya cenderung lebih murah,
karena aksesibilitasnya terbatas. Fasilitasnya terbatas dan yang paling tampak itu adalah mayoritas di daerah pedesaan itu tanahnya dijadikan sebagai mata pencarian bertani, di mana di pedesaan itu tanahnya itu lebih bervalue apabila dijadikan sebagai lahan pertanian. Kedua adalah kualitas tanah, di mana dalam menentukan kualitas tanah ini bisa dilihat dari seberapa subur tanah ini. Apabila tanah itu subur artinya kualitas tanahnya baik, begitupun sebaliknya. Biasanya jenis tanah seperti ini lebih bermanfaat apabila digunakan sebagai lahan pertanian, karena mayoritas lahan pertanian itu yang dipilih adalah lahan-lahan yang tanahnya subur. Selain itu, kualitas tanah ini juga bisa dipengaruhi dari musim ataupun dari iklim di tempat tersebut. Apakah musimnya sedang buruk atau musimnya baik? Nah, itu bisa menentukan kualitas dari tanah tersebut. Ketiga adalah letak geografis. Artinya, apakah tanah ini berada di pegunungan atau perbukitan? Apakah tanah ini berada di dataran tinggi atau rendah? Apakah berada di lokasi yang memang memiliki cuaca yang ekstrim atau tidak? Letak geografis ini tidak terluas lagi kaitannya dengan kualitas tanah dan lokasi. Apabila tanah tersebut berada di lokasi yang strategis, maka harganya pun juga akan tinggi. Namun apabila tanah tersebut berada di lokasi yang kurang strategis, maka harganya pun juga tidak akan terlalu tinggi. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Habib Budiono akan membahas tentang contoh nyata dari penerapan konsep tenaga kerja atau produksi tenaga kerja dan tanah di sektor perkebunan di Indonesia. Di sini akan dibahas adalah terkait dengan bagaimana tenaga kerjaan ini, atau tenaga kerja dan tanah ini mempengaruhi output daripada produksi. Di sini untuk yang pertama adalah data terkait dengan lapangan usaha dengan kontribusinya terhadap PDB Indonesia atau pendapatan domestik bruto dan juga harga yang berlaku. Di sini untuk yang kita bahas di sini adalah terkait dengan pertanian, kehutanan, dan perikanan karena perkebunan termasuk di dalamnya. Di sini untuk yang lainnya adalah tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan juga peternakan. Untuk data ini sendiri dapat dilihat pada bagian yang di-highlight dengan warna hijau, bahwa tanaman perkebunan ini menyumbang 3,76% dari total untuk pertanian, peternakan, dan pemburuan juga jasa pertanian sebesar 9,22%. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa perkebunan ini adalah salah satu penyumbang terbesar dalam pertanian, peternakan, perburuan, dan juga jasa pertanian dalam PDB Indonesia. Data ini kita dapat dari BPS, yaitu Badan Pusat Statistik, dan ini data ini nanti ada kaitannya dengan kenaikan upah dan juga kenaikan harga-harga barang. Kita lanjut saja langsung. Nah ini dia dampak fluktuasinya terhadap tenaga kerja, dampak fluktuasi tenaga kerja terhadap upah dan harga jualnya. Pada musim panen, data dari Pusat Penelitian Perkebunan ini menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga kerja pada musim panen meningkat 150% hingga 200%. Upah hariannya naik untuk setiap pekerjanya dari 30% hingga 45%. Dan ini berdampak pada harga jualnya yang bertambah 15 hingga 20%. Mengapa demikian? Hal ini sesuai dengan konsep faktor produksi tenaga kerja, di mana setiap ada penambahan dari input, penambahan harga input, maka akan berdampak pada penambahan harga pada outputnya. Di sini upah hariannya naik atau inputnya naik, kemudian outputnya atau harga jualnya ini ikut naik. Dan ini sesuai dengan konsep faktor tenaga kerja, faktor produksi tenaga kerja. Kemudian kita lihat pada masa paceklik, menurut Gapki mencatat bahwa terdapat penurunan kebutuhan tenaga kerja hingga 40% hingga 50%. Dengan upah harian yang turun 20% hingga 25%. Dan ini berdampak juga pada harga jualnya yang turun. Jika upah hariannya turun, inputnya turun, harga jualnya atau outputnya juga ikut menurun. Dan di sini terkait juga dengan produktivitasnya terhadap harga. Melalui Badan Pusat Statistik atau BPS, melaporkan korelasi harga produksi, harga-harga dari beberapa tanaman dari sektor perkebunan ini. Salah duanya adalah kelapa sawit dan juga karet. Ketika produktivitasnya tinggi, atau lebih dari 25 ton per hektar, harga CPO-nya atau crude palm oil-nya adalah Rp15.500 per kilogram. Sedangkan saat produktivitasnya rendah, yaitu kurang dari 20 ton per hektar,
harga CPO atau crude palm oil-nya ini akan menjadi mahal, yaitu Rp12.800 per kilogram. Dan ini juga berlaku pada karet yang jika produktivitasnya tinggi, lebih dari 1,5 ton per hektare, harganya adalah 8.200 per kilogram. Dan juga jika produktivitasnya rendah, kurang dari 1 ton hektare, harganya akan lebih mahal, yaitu Rp20.500 per kilogram. Ini ada kaitannya dengan kejenuhan dalam faktor produksi tenaga kerja, di mana jika kita melihat pada MPL atau juga VMPL, terdapat suatu titik di mana terjadi kejenuhan, penambahan tenaga kerja ini justru membuat produktivitasnya turun. Kalau kita lihat dari margin dari MPL-nya, perbedaan dari MPL-nya ini semakin lama semakin tidak sebanding dengan penambahan pekerjanya. Semisal ada satu pekerja dengan kemudian bertambah menjadi dua pekerja dengan delta VMPL-nya itu delta MPL-nya adalah 20. Kemudian penambahan 2 menjadi 3 pekerja, MPL-nya turun menjadi 10. Ini menjadi kejenuhan pada penambahan produktivitas faktor produksi tenaga kerja. Produktivitas yang rendah ini akan meningkatkan harga karena produktivitas yang rendah ditandai juga dengan peningkatan tenaga kerja. Peningkatan tenaga kerja belum tentu membuat produktivitasnya menjadi tinggi. Justru pada titik tertentu menjadikan produktivitas ini menjadi rendah. Di mana hal ini membuat keefektifan dari produksi tersebut menjadi tidak efektif. Sehingga harganya terus naik karena inputnya naik, tapi tidak efektif, tidak produktif. Dapat dilihat pada harganya di sini yang meningkat. Nah, produktivitas ini juga terkait dengan tanahnya, dengan faktor produksi tanah. Jika tanahnya tidak subur, dapat menurunkan produktivitas dari produksinya. Nah, untuk terkait dengan MPL dan VMPL ini, kita lebih bisa lihat secara jelas pada contoh yang saya bagikan ini dari PT Gudang Garam TBK. PT Gudang Garam TBK ini adalah salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia yang menunjukkan tren transformasi signifikan dalam pengelolaan faktor produksinya, yaitu terkait dengan tenaga kerja dan juga lahan. Perusahaan ini mengalami jumlah penurunan tenaga kerja yang tercatat dari 31.750 karyawan pada 2019 menjadi 28.900 karyawan pada 2023. Tetapi menariknya, pengurangan tenaga kerja ini justru diikuti dengan peningkatan produktivitasnya. Bukannya menurun produktivitasnya karena tenaga kerja yang menurun, justru malah meningkat. Mengapa demikian? Hal ini juga ada kaitannya dengan konsep dari faktor produksi tenaga kerja, yaitu pada keefektifan dari jumlah tenaga kerja ini. Terdapat kejenuhan di mana pada titik tertentu penambahan tenaga kerja ini justru semakin menurunkan dari value MPL-nya. Hal ini berkaitan dengan pembayaran upah tenaga kerja yang tidak efektif sehingga profit atau keuntungannya terpotong banyak pada ketidakefektifan tersebut. Nah, ini dengan pengurangan tenaga kerja justru diikuti dengan peningkatan produktivitas, di mana karyawannya mampu menghasilkan revenue sebesar 4,16 miliar dengan produksi rata-rata 2,86 juta batang rokok per tahun. Di sini efisiensinya menunjukkan keberhasilan strategi modernisasi perusahaan yang tidak lepas juga dari faktor komplement dan juga substitusi, di mana jika komplement, maka tenaga kerja manusia ini diberikan bantuan, difasilitasi oleh seperti mesin ataupun robot untuk membuat keefektifan dari produksi ini naik, sehingga jika faktor produksinya semakin efektif, biaya produksinya dapat ditekan dan profitnya bisa meningkat. Atau juga dengan substitusi, yaitu menggantikan tenaga kerja manusia dengan tenaga kerja robot. Hal ini pada titik tertentu dapat menurunkan biaya produksi dan menaikkan profit. Ini dapat memangkas semua ketidakefektifan dari tenaga kerja yang harus dibayarkan setiap peningkatan jumlah tenaga kerjanya. Nah, itu tadi adalah pembahasan terkait dengan konsep tenaga kerja dan tanah di sektor perkebunan di Indonesia. Nah, itu tadi adalah presentasi dari kami tentang faktor produksi tenaga kerja dan juga tanah. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata dalam penyampaian ataupun kesalahan yang kami perbuat dalam penyampaian tentang materi tersebut.
Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.